minggu depan kita harus fix konsep acara apa. Kelompok lain aja dari bawakan kok kita sontai ini. Tenang, dari kelompok kita tuh muncul konsepnya kalau latihan seperti ini. Iya, tapi aku udah kepikiran sih, tahun kemarin kita bikin acara biasa aja. Tahun ini kita harus bikin acara yang lebih bermanfaat. Setuju, tapi di sini tuh bukan cuma remeh satu, tapi kita juga harus tahu gimana caranya bermanfaat untuk orang lain. Jadi bahasa kita atau bermanfaat. Udah daripada bercanda terus, mendingan kita mikir dari segi daripada sebelah kayak Boleh, aku juga udah punya ide sih, nanti kita bahas pas diskusi aja. Sama aku juga yang satu ide nih. Itu orang udah punya masing-masing. Suka sejalan deh, biar diskusinya damai. ya udah yuk bahas besoknya lagi seperti panjang dari tugas sih. Ya, Yuk. Oke, sesuai janji kemarin kita mulai diskusi dari ini. Jadi kalau sekarang dulu yang ini ya. Aku udah juga soalnya aku udah mau bikin sendiri. Nah, jadi gini, menurutku acara malam itu harusnya kepanasan dulu. Mereka kan belum bantuan. Nah, ini bisa jadi momen kita untuk benar-benar langsung kayak kegiatan yang bareng, bagi sembako atau edukasi kecil. Intinya perlu sudah realistis juga. Kalau dari aku lebih baik kita fokus ke bencana alam dulu karena minggu lalu ada bencana alam kejadian di sekitar kota dan banyak rumah yang rusak. Jadi menurutku itu lebih darurat sekarang. Banyak pasti sama-sama bermanfaat. Tapi anak-anak juga berhubungan jenis mereka tidak punya bantuan cuma pas bencana aja. Iya, tapi bahkan bencana bisa tapi mereka banyak yang kehilangan rumah makan pun susah. Tapi anak-anak juga butuh nih, jangan seakan mereka nggak butuh. Aku nggak bilang gitu, tapi bencana alam ini aja kalau kita telat bantu bisa lebih parah. Tapi bukan berarti harus melakukan yang lain yang sama-sama penting. Kenapa sih dari itu dulu? Kenapa nggak dari bencana alam dulu? Nah, soalnya menurutku itu lebih stabil dan juga lagi pula kita udah punya koneksi ke panti asuhannya loh. Ya tapi kalau bencana alam sekarang lebih penting di masa kamu nggak lihat situasinya? Jadi maksudku itu nggak penting. Ya bukan gitu. Ya kedengarannya gitu. Oke, stop dulu kita break. Ngapain beri? Kalian udah coba ke Elis. Ya udah lanjutin aja tanpa aku. Gue cuma bilang fakta doang. Fakta sih fakta ya, tapi memang tuh kayak merasa bisa. Nah tapi dia juga nyalakan duluan. Macam. Soalnya menurutku itu bisa dan bisa berjalan. Akibat kita udah punya koneksi ke panti asuhannya. Ya tapi kan bencana alam itu belum disahkannya masa kamu nggak lihat sih situasinya? Jadi maksudnya udah nggak penting. Ya bukan gitu. Dan kedengaran gitu. Aku tuh cuma pengen ide-ide bukan berarti ide itu jelek. Iya, tahu kan lagi kerja ini gimana ya? Iya, aku udah suka yang ide rencana, tapi tadi tuh rasanya kayak pilih-pilih banget gitu. Bukan juga ini. Cuman acaranya udah sama-sama ingat itu sama-sama harus sembuh. Kamu tahu kan? Harus acara itu bisa aja. Jadi kalau udah besar ya, pengennya langsung selesai aja. Mungkin aku yang terlalu aja. Kamu nggak terlalu kasihan. Kata kamu malah kalau bilang hati, terus juga malah kalau kalau berbicara. Soalnya itu sebenarnya sama-sama peduli, cuman cara nyampainya aja yang sama. Jadi kalau ada sama-sama begini, kita pilih jalan yang seperti Kamu itu kalau ngomong itu kadang suka kayak nyerang. Aku tuh tahu kalau kamu itu maksudnya nggak seperti itu. Padahal aku cuma mau bilang kalau ada bencana alam itu urgent. Kalau kita terlalu ngomongin, mereka lebih susah. Aku ngerti banget, tapi Mbak Dwi itu tadi dengernya itu kamu kayak ngeprioritasin diri kamu sendiri seakan-akan dia itu nggak penting buat kamu. Padahal aku cuma mau menjelaskan Masalahnya bukan apa yang kamu bilang, tapi gimana kamu bilangnya, nada kamu bikin suasana
jadi panas cuma gara-gara salah satu kayak berdasarkan pendapat kita sendiri. Aku salah ya? Bukan salah, kamu tuh gak salah, cuma kurang lebih saja. Kamu itu kalau peduli sama sesuatu, dedikasi itu bagus, tapi kamu bisa ngatur cara nyampeinnya. Aku nggak mau terlalu merasa dan dia. Ya udah, nanti kalau udah tenang, coba ngomong baik-baik, cari titik tengah. Kalian tuh sama-sama baik, cuma beda sudut pandangnya saja. Nanti aku coba deh. Aris itu temanku. Kenapa tadi aku langsung mikir kalau dia ngeremehin aku ya? Dia kan cuma ingin cepat bantu orang, tapi aku udah keburu sakit hati dan emosi. Dwi bukan musuhku, dia cuma terlalu sayang sama konsep yang dia buat. Harusnya aku nggak naik nada. Ada yang mana? Bukan yang mana? Berikan. Please, tadi maaf ya, aku kemarin sendiri. Aku juga sorry tapi aku juga ngomongnya tanpa terlaluan. Nah, ini kalau baru kalau tiap diskusi berantem lu apa konsepnya? Mungkin bisa dari dua-duanya ya. Setuju, kita gabungin aja jadi satu pacaran. Bagus banget idenya. Nah, kira-kira enak atau tidak enaknya? Perbedaan pendapat adalah bagian alami dari kehidupan beragama. Nah, disinilah moderasi beragama berfungsi menjaga agar perbedaan ini tidak melahirkan konflik, tapi menjadi ruang dialog, saling menghargai dan memperkaya pemahaman. Nah, sebagai umat Islam, kita harus bersikap wasatun, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.